Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep jenis-jenis karya ilmiah untuk mata kuliah karya ilmiah. Dan juga saya akan sedikit singgung tentang apa itu proposal program kreatif mahasiswa. Oke. Jadi karya ilmiah itu adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Ya, jadi dalam sebuah karya ilmiah itu dalam menulisnya itu harus menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kaidah-kaidah ilmuwan ini yang dimaksud di sini adalah tahapan-tahapan saintifik, ya, tahapan-tahapan ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah itu yang tadi saya jelaskan yang merupakan tahapan-tahapan ilmiah, kaidah-kaidah keilmuannya itu juga harus memenuhi prinsip-prinsip keilmiahan seperti harus objektif, harus logis, harus empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Kemudian pada saat saudara menulis sebuah karya ilmiah, sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri, diantaranya untuk sarana pengembangan pemikiran, kemudian sebagai sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. Karena pada hakikatnya dalam menulis karya ilmiah itu adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mengkaji sebuah topik atau isu-isu krusial untuk dalam rangka pengembangan pemikiran kita. Kemudian selanjutnya sebagai sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Karena ini menimbulkan masalah, maka masalahnya harus kita temukan solusinya, ya, kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Kemudian sebagai sarana untuk membantu mengungkap sikap kita terhadap suatu masalah. Lalu sebagai sarana untuk berkomunikasi, ya, menulis karya ilmiah juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Misalnya dalam rangka kita menginformasikan hasil-hasil tulisan kita kepada penulis lain atau peneliti lain. Nah, derajat keilmiahan itu ada tiga level. Yang pertama derajat 1 itu frontier science atau primary literature. Nah, karya yang dalam derajat 1 ini karyanya itu merupakan gabungan dari berbagai usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan segala cara yang dapat diterima oleh manusia seperti eksperimen sederhana, mencoba atau memikirkan sesuatu dengan serius. Kemudian pada derajat 2 atau secondary literatur, ya, jadi ini merupakan peningkatan dari derajat 1. Kalau derajat 1 itu masih usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru, ya, usaha yang dilakukan, cara-caranya yang dilakukan. Nah, pada derajat 2 ini karya pada derajat 1 yang telah dipublikasikan, ya. Jadi derajat 2 itu sudah mempublikasikan atau menginformasikan hasil usaha dan cara yang sudah kita lakukan. Misalnya dalam bentuk monograf, review artikel, atau graduate textbook. Lalu derajat 3 tertiary literatur atau textbook science. Nah, pada derajat 3 ini karyanya itu telah menjadi sebuah buku teks dan kebenarannya itu absolut sehingga menjadi sebuah sejenis materi yang dogmatis. Jadi derajat 1 itu usaha atau cara yang dilakukan, ya, belum sampai kepada tahap publikasi. Derajat 2 itu sudah sampai pada tahap publikasi dan sudah dirujuk, ya, bisa dalam bentuk artikel, review artikel, graduate textbook atau monograf. Nah, derajat 3 sudah menjadi sebuah buku teks, ya, yang kebenarannya itu absolut sehingga menjadi materi yang dogmatis. Nah, apa bedanya dengan karya non-ilmiah? Tadi karya ilmiah itu karya yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan yang ilmiah, ya. Tahapan-tahapannya ilmiah, metodenya ilmiah, dan gagasan-gagasannya juga memenuhi prinsip ilmiah. Nah, sedangkan karya non-ilmiah itu karya tulis yang penyusunannya itu
tidak memenuhi atau kurang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan ilmiah tadi. Jadi tidak dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan ilmiah. Nah, semua hasil penelitian dan publikasinya itu merupakan jenis karya ilmiah. Ya, demikian juga dengan semua makalah, paper, atau artikel yang disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan didasarkan pada hasil penelitian atau pemikiran yang serius dalam rangka penerapan atau pengembangan ilmu. Nah, bagaimana proses dan pentahapan penulisan karya ilmiah? Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini kita mempersiapkan segala macam keperluan. Kalau penelitiannya eksperimen, ya siapkan alat dan bahan. Kemudian untuk pengumpulan data, mempersiapkan bagaimana kita harus merumuskan topik, untuk menganalisis topik, bagaimana harus menyelesaikan masalah suatu topik. Kemudian tahap yang kedua itu studi pustaka pendukung. Nah, setelah pada tahap persiapan tadi kita fokus pada topik apa yang akan kita kaji, maka studi pustaka pendukung kita menganalisis pustaka-pustaka yang berkaitan dengan topik. Ya, kita cari referensi-referensi yang sesuai dengan topik yang akan kita kaji. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi pendukung. Kemudian yang keempat, pengorganisasian materi. Yang kelima, penulisan. Yang keenam, revisi. Ketujuh, penyuntingan. Nah, baru yang kedelapan, setelah revisi dan penyuntingan selesai, karya ilmiah kita dipublikasikan. Nah, kemudian di tingkat mahasiswa itu ada yang dikenal dengan program kreativitas mahasiswa. Nah, sebenarnya gagasannya adalah seorang mahasiswa yang nantinya menjadi lulusan dari sebuah perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki academic knowledge, ya, pengetahuan akademik, kemudian harus memiliki skill of thinking atau keterampilan berpikir, keterampilan memanajemen, dan keterampilan berkomunikasi. Nah, sinergitas dari semuanya itu akan tercermin melalui kemampuan mahasiswa dalam kecepatan menemukan solusi atau persoalan yang dihadapi. Jadi seorang mahasiswa lulus itu harapannya dianggap untuk dianggap sebagai problem solver, ya, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika ada sebuah persoalan yang mungkin di lingkungan sekitarnya atau yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Nah, sehingga harapannya dalam proses menempa diri, pemikiran dan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu harus bersifat kreatif. Nah, kreatif itu maksudnya adalah hal-hal yang bersifat unik dan juga bermanfaat. Kalau hanya unik tapi tidak bermanfaat itu tidak memenuhi unsur kreatif. Dan pemikirannya itu harus konstruktif, artinya pemikirannya dapat diwujudkan. Tidak hanya dalam angan-angan saja, ya. Jadi tadi harus kreatif dan konstruktif. Kreatif itu artinya unik dan bermanfaat. Kalau konstruktif itu selain dipikirkan juga harus mampu diwujudkan. Nah, kreativitas itu merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia yang meliputi pikiran atau proses kognisi, kemudian perasaan atau afeksinya, kemudian keterampilan atau psikomotorik. Nah, melalui program kreativitas mahasiswa ini diharapkan bisa mengantarkan mahasiswa untuk mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan pada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Nah, jadi program kreativitas mahasiswa ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa, ya. Tujuan umumnya itu secara umum untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, pribadi yang kreatif dan inovatif, lalu mampu berpikir secara objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman yang intelektual. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, mahasiswa juga harus mampu mengimplementasikan Tridharma dalam perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini diwujudkan kalau mahasiswa diwujudkan melalui program kreativitas mahasiswa ini, ya. Jadi ada PKM 5 bidang, PKM karya tulis, dan PKM gagasan futuristik, ya.
Nah, melalui penulisan PKM ini harapannya mampu melatihkan berbagai macam soft skill, komponen abad 21 dan hard skill-nya mahasiswa. Ya, melalui tadi higher order thinking skill. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara garis besar program kreativitas mahasiswa ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada PKM 5 bidang, yang terdiri dari PKM penelitian, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKJ. Lalu ada juga PKMAI, artikel ilmiah dan gagasan tulis, lalu PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. Nah, mata kuliah ini nanti setiap mahasiswa membuat sebuah proposal program kreativitas mahasiswa. Mahasiswa diharapkan bisa mengimplementasikan ide atau pemikirannya menjadi sebuah gagasan tapi yang tertulis, ya tadi yang konstruktif. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.